Heboh, Ustadz Yusuf Mansur diduga menikahi wanita yang ingin hijrah. Kabar tersebut ramai jadi perbincangan karena pengakuan Ana. Sosok Ana yang memberi pengakuan mengejutkan tentang Ustadz Yusuf Mansur itu pun disorot. Diketahui Ana mengaku telah menikah siri dengan Ustadz Yusuf Mansur pada 2011 silam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Berdasarkan dari postingan di sebuah Twitter, dan ini lewat di lini masa saya, di timeline saya, dari Wisky Widodo. Kalau yang ini kapan sih Pak kasus-kasus si Mansur, dia tag Yusuf Mansur, dikelarin. Kalau yang ini kapan sih Pak kasus-kasus si Yusuf Mansur, dikelarin. Sedekah, sholawat, investasi bodong, dan nikah sirinya. Kemudian saya berpikiran untuk kemudian kembali mengangkat ini, karena ini adalah sebuah kasus yang menurut saya ini kemudian tenggelam dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah video dari Tribun News. Teman-teman, mari kita simak kurang lebih 2 menit. Sosok Ana dinikahi Ustadz Yusuf Mansur di hotel, diceraikan lewat BBM, niat hijrah biar nggak berduaan. Heboh, Ustadz Yusuf Mansur diduga menikahi wanita yang ingin hijrah. Kabar tersebut ramai jadi perbincangan karena pengakuan Ana. Sosok Ana yang memberi pengakuan mengejutkan tentang Ustadz Yusuf Mansur itu pun disorot. Diketahui Ana mengaku telah menikah siri dengan Ustadz Yusuf Mansur pada 2011 silam. Pernikahan itu dilakukan Ana atas anjuran Ustadz Yusuf Mansur. Ana yang saat itu ingin memperdalam agama Islam pun menikah secara siri dengan Ustadz Yusuf Mansur pada 2011 silam. Hingga akhirnya ia memenuhi persyaratan Ustadz Yusuf Mansur untuk hijrah dengan menikah secara siri. Menurut Ana, ia diajak menikah oleh Yusuf Mansur saat dirinya ingin hijrah dan memperdalam ilmu agama. Ya, ketemu beliau Ustadz Yusuf Mansur tahun 2011, saya pernah cerita ke podcast Mas Darso saya mau hijrah, ujar Ana dalam sesi wawancara dengan awak media di kawasan Blok S Jakarta Selatan. Sebelum ke Singapura, ia dikenalkan dengan Ustadz Yusuf Mansur oleh temannya. Setelah pulang dari Singapura, kami tukar pin BBM. Di situ kami mulai sering komunikasi dan chattingan. Pas saya kedua kalinya ke Singapura, saya diminta bertemu beliau. Saya dijemput nggak tahu sama supir atau siapa. Lalu saya diantar bertemu beliau, jelasnya. Di pertemuan kedua itulah Ana mengaku diajak nikah siri. Namun tanpa ada wali, saksi, bahkan penghulu di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Ana yang saat itu berstatus janda dan merasa tak mengerti soal agama, menyetujui apa yang diminta untuk menikah dengan ala kadarnya. Di pertemuan kedua beliau itu bermaksud untuk meminta, jadikan saya berniat hijrah dan kalau mau diajarin sama dia nggak bisa berduaan, harus menikah dulu, jelas Ana. Akhirnya saya ikutin proses pernikahan sesuai arahan beliau. Saya kan nggak tahu apa-apa karena lagi proses mau hijrah. Jadi saya nurut aja. Pas Juni 2011 terjadilah pernikahan itu, katanya. Ana menegaskan bahwa kemunculannya ini bukan untuk meminta uang atau materi lainnya. Ia merasa perlu membicarakan ini agar tidak ada kejadian serupa kepada perempuan lain. Sebab ia merasa dirugikan karena pernikahan yang dirinya sendiri tak tahu sah atau tidaknya berakhir pada 2013 hanya lewat chat di BBM. Bulan November 2013 saya di lokasi yang sama dengan beliau di acara MLM beliau. Terus paginya ada meeting leader, beliau di depan, saya di belakang. Dia bilang, "Kita nggak bisa lanjut ya?" Saya bilang, "Oke," terangnya. Ia mengklaim tak ada bukti dokumen pernikahan, namun ia masih menyimpan bukti chat dan voice notes. Ana juga sudah siap jika nantinya ada gugatan dari pihak Ustadz Yusuf Mansur setelah pengakuannya itu. Ya, itulah apa yang disampaikan oleh Ibu Ana, dan ini sudah beberapa kali diwawancara temannya oleh Thaibah TV, yakni Pak Darso Arif. Namun yang menjadi keanehan di sini ini kasus ini tidak di-up gitu, seolah-olah Ibu Ana ini tidak ada apa-apanya gitu. Dan menurut saya ini satu hal yang aneh gitu, sekaligus lucu gitu. Kok tidak ada respon gitu dari Yusuf Mansur, juga tidak ada klarifikasi segala macam gitu, apakah ini benar atau tidak gitu. Kalau memang ini tidak betul, ya harusnya tinggal klarifikasi dong, kemudian menunjukkan bukti-bukti bahwa dia tidak, apa yang dikatakan oleh Ibu Ana ini tidak betul gitu. Namun sampai hari ini diam, tidak bergeming gitu. Tidak ada klarifikasi sama sekali. Ini bagi saya ini suatu keanehan yang luar biasa ya. Ibu Ana ini kan seorang wanita gitu. Kalau memang apa yang dikatakan tidak betul, harusnya diklarifikasi gitu. Tapi kalau memang betul, ya mau tanggung jawab gitu. Gimana ini?
Ini ibaratnya kayak sudah mempermainkan orang gitu, dan yang melakukan ini bukan orang kecil, tokoh besar, public figure, public figure teman-teman, tokoh nasional gitu. Saya akan bacakan komentar-komentar dari netizen teman-teman. Yusuf Mansur, nggak usah pakai ustadz bro. Kok ada ya seorang ustadz nikah siri secara terang-terangan tanpa juga seizin dari pihak istri? Apakah itu sebagai panutan sebagai ustadz ya? Nikah siri, terus dijajal, terus dikuak kelakuannya Mansur. Yusuf Mansur telah merendahkan seorang yang berstatus janda. Memang kalau janda bisa dinikahi seenak jidatnya. Dengan entengnya dia mengatakan, kamu kan janda jadi nikahnya nggak perlu wali. Emang Ucup nggak ngerti hukum nikah dalam Islam? Luar biasa orang ini. Banyak orang kurang waras sekarang. Tanpa wali itu tidak sah, berarti zina. Astagfirullah, semoga Ustadz Yusuf Mansur bertobat dari kelakuannya itu. Amin ya rabbal alamin. Nikah apaan tanpa wali dan saksi? Tentu nggak sah. Banyak kasus Ustadz Mansur. Usut tangkap. Amit-amit sekarang nggak jaminan peci Ustadz, kasihan dengan gelar, duh stres. Wow, enak sekali Pak Ustadz, bisa kawin semudah itu. Kalau udah bosan dicerai. Ini perusak Islam. Lebih baik jadi rampok. Moralnya seperti itu. Ustadz apaan nikahi wanita tanpa wali, tanpa saksi? Nggak ada yang sepakat ya teman-teman. Kelihatannya Pak Ustadz Mansur sakit ya. Ya intinya begini teman-teman. Semua orang juga tahu bahwa syarat-syarat nikah itu sudah jelas. Ada wali, ada saksi, utamanya untuk pihak mempelai wanita. Dan di sini Yusuf Mansur berdasarkan keterangan dari ibu anak ini, itu mengatakan bahwa Yusuf Mansur sendiri yang mengatakan bahwa tidak perlu wali, tidak perlu tidak perlu saksi lah segala macam, cukup nikah di hotel aja udah sah gitu, cukup berdua saja udah sah. Ini kan dia berdasarkan apa, dan ini berdasarkan cerita ibu Ana ya, kita cerita ya. Dan yang sampai hari ini Yusuf Mansur belum mengkonfirmasi, belum mengklarifikasi ini benar apa tidak gitu. Yang mana menurut saya ini sudah lama gitu. Kalau memang ini tidak benar, harusnya Yusuf Mansur muncul dong, biar kemudian tidak menimbulkan tanda tanya. Ini terus terang saya merasa apa ya, aneh gitu loh, dan ini janggal. Kok dari mereka seolah tidak ada respon sama sekali, ini salah apa benar gitu. Mereka tidak kemudian muncul untuk kemudian mengatakan bahwa ini salah, namun juga tidak muncul untuk kemudian bertanggung jawab. Ini kan seperti meremehkan orang gitu, seolah ibu anak ini kayak bukan manusia apa gimana gitu loh. Saya kemudian tergugah untuk kemudian mengangkat kembali topik ini karena ada netizen yang kemudian membuat status tanggal 18 kemarin, bulan 4 ini, tanggal 18 April kemarin ini, itu kemudian mengupdate sebuah status. Ini gimana dengan kasusnya, mempertanyakan kasusnya. Ini tulisan begini, kalau yang ini kapan sih Pak kasus Yusuf Mansur dikelarin? Sedekah, salawat, investasi bodong, dan nikah sirinya, sambil dia men-tag video dari Tribun News yang mengangkat ibu Ana ini gitu. Saya kemudian, oh iya ya, ada kasus tentang ibu Ana yang kemudian ibu Ana ini sudah muncul untuk bersaksi, namun kemudian sampai hari ini tidak ada respon dari pihak Yusuf Mansur gitu. Baik teman-teman, silakan ditinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa di-share video dari kami, di-subscribe juga, di-share kepada teman-teman Anda. Semoga kemudian video kami bermanfaat buat Anda. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.